Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke konsep berikutnya. Draft yang Anda terima itu saya menyampaikan rumus-rumus praktis yang harus Anda resum ulang ya. Itu sudah merupakan hasil ikhtiar kita untuk meresum materi yang begitu banyak. Kita kompres menjadi hanya beberapa lembar itu ya, jadi salinlah dengan penuh dedikasi gitu ya, dengan penuh pengetahuan itu. Di situ hanya ada rumus-rumus yang lahir dari konsep kesebangunan segitiga. Itu yang pertama adalah saya menamakan rumus yang lahir ini ada 3 rumus di sini, nanti Anda hafalkan dan mudah sekali kalau kita mengenal polanya atau kita gunakan dengan skema ya, agar kita mudah menyerap rumus tersebut masuk ke relung pemahaman pikir kita. Segitiga siku-siku, ini segitiga siku-siku ditarik garis tingginya adalah AD ini ke sisi miring, sisi miring ya, ini sisi miringnya adalah atau ke hipotenusa atau sisi terpanjang atau sisi di hadapan sudut siku-siku. Jadi pada segitiga ABC ini kita tarik garis tinggi berupa AD ini ke sisi BC atau ke sisi hipotenusa. Melahirkan ketiga rumus berikut ini. Dari mana rumus itu bisa kita dapatkan? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Coba, ini ada pertanyaan, kalian tebak ini ada berapa segitiga yang terkonstruksi di samping ini ya? 2, 3. Oh ya benar ya, Anda benar sekali bahwa A, B, C, dan D ini ternyata ada gambar segitiga yang jumlahnya adalah 3 buah. Mana itu? Nah ini ya, kita ini ada segitiga ACD. Anda juga bisa menyebut segitiga menemukan segitiga yang kedua ADB ya kan. Segitiga yang pertama adalah ACD, segitiga yang kedua adalah ADB. Mana segitiga yang ketiga? Segitiga yang ketiga adalah yang ini sendiri, yang besar sendiri adalah segitiga ABC itu. Maka saat ini kita ACD kita warnai kuning gitu ya, biar tampak berbeda. Lalu kita menemukan sisi mana lagi ini, segitiga ini ABD kita kasih warna merah itu ya. Terus satu lagi mana ini, yang besar ini adalah segitiga ABC. Nah ini kita namai yang besar, yang ini yang 2 ya. Terus ini yang 3. Nah gitu ya. Ini tadi warnanya apa ini ini warnanya, warnanya masih satu tadi, belum dirubah ya, warnanya ini merah ya. Nah terus coba yang ini tadi warnanya hijau itu ya. Sudah kembali ya. Terus mana yang satu? Yang satu adalah itu tadi ya, ABC ini. ABC ini satu, ketika yang satu ya. Saat kita pecah akan menjadi seperti ini gitu ya. Kalau kita pisah ini betulnya sudah pisah ini ya. Ini menumpuk-numpuk gitu. Ini kalau kita pisah itu, ini segitiga berapa tadi? Segitiga yang satu. Ini segitiga yang satu. Nah, kita pisah sini. Terus yang ini segitiga yang ketiga. Sisanya ini adalah segitiga yang kedua itu ya. 1, 2, 3 ini tadi terpisah seperti itu. Nah, saat kita pisahkan seperti tadi itu, maka tampaklah seperti ini. Ya. Ada segitiga ABC, segitiga yang ke-1, terus segitiga ACD, segitiga yang kedua, dan segitiga ABD, segitiga yang ke-3. Mari kita
lihat apakah, ini pertanyaan berikutnya adalah apakah segitiga 1 dan segitiga 2 itu sebangun, ya. Nanti kita deteksi apa syarat-syarat dua segitiga itu sebangun, gitu ya. Apakah 1 dan 3 itu nanti juga sebangun? Apakah, mana yang belum saya tanyakan? Nah, 1, 2, 1, 3 sudah. Apakah segitiga 2 dan segitiga 3 itu adalah sebangun? Nah, mari kita urai bersama-sama. Segitiga yang bertumpuk tadi kita pisah, maka menjadi segitiga 1, segitiga 2, segitiga yang ketiga. Saya akan mengajak Anda untuk fokus memandang segitiga 1 dan segitiga 2. Segitiga 1 dan segitiga 2, ya, kita pisah di bawah ini segitiga 2. Nah, lalu kita selidiki apakah segitiga 1 dan segitiga 2 itu sebangun. Tentu kita akan bermodal apa ini, sudut-sudut yang diketahui. Kita ingat, kita bisa memastikan dua segitiga itu adalah sebangun setelah kita mendeteksi semua sudutnya adalah sama besar di antara dua segitiga itu. Bahkan kita hanya bisa cukup menemukan dua sudutnya sama besar, maka sah sudah kita memastikan bahwa dua segitiga itu adalah sebangun. Kita menemukan sudut A ini, ya, ini adalah siku-siku atau kita kasih simbol kotak gitu ya. Terus itu sama dengan kotak di mana di sini ada D gitu ya. Maka sudut A sama dengan sudut D. Sudut A di segitiga 1, sudut D di segitiga yang kedua atau yang kuning itu ya. Kenapa kok sama? Ya karena ada simbol yang sama, atau alasannya adalah 90 derajat gitu ya. Alasannya adalah 90 derajat. Nah, sudut C kita temukan juga sama dengan sudut C. Sudut C dimiliki oleh segitiga merah, sudut C juga dimiliki oleh segitiga kuning yang kedua itu. Jadi sebenarnya pada saat masih bertumpuk di sini, sudut C itu dimiliki segitiga 2, sudut C juga dimiliki segitiga yang ke-1 atau segitiga yang besar tadi. Maka itu alasannya apa? Sudut C dimiliki keduanya adalah berimpit. Itu namanya adalah berimpit. Nah, karena dua sudut sudah kita temukan sama, pasti satu sudut yang lain kita dapat memberi simbol XX seperti ini untuk menandakan bahwa besarnya adalah pasti sama gitu ya. Maka sah sudah kita menyatakan bahwa segitiga 1 dan segitiga yang kedua merah dan kuning ini adalah sebangun. Sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, efeknya kalau sudah sudut-sudutnya sama besar dan sebangun, karena sudah sebangun tadi, maka berefek sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Coba kita perlu ahli ini, AC ini kok dibandingkan dengan CD. AC bersesuaian dengan CD. AC dimiliki oleh segitiga besar ini, sisi di segitiga besar, berbanding dengan CD. Kenapa kok pilih CD di segitiga kuning? Coba kita cermati. AC dikonstruksi oleh sudut, diapit oleh sudut kotak dan dol gitu ya. Kotak dan dol itu enggak apa ya, ini atau lingkaran gitu terlampau panjang, kotak dan dol. Kita cari kotak dan dol di sebelah kini. Kotak dan dol adalah sisi CD, maka AC bersesuaian dengan CD ya, karena tanda-tanda sudut tadi. Kalau saya pilih AB, saya lihat kotak dan apa ini X gitu ya, silang. Kotak dan X, mana yang dimiliki kotak dan X adalah AD, maka AB bersesuaian dengan AD. Kita tulis seperti ini. BC bersesuaian dengan AC, benarkah BC? BC adalah X dan dol. Kita cari X dan dol adalah AC. Ya sudah. Kalau sudah begitu, kita mencari sepasang perbandingan ini yang memuat satu sisi yang dimiliki oleh merah dan satu sisi dimiliki oleh yang kuning atau yang kedua. Nah, kita ambil sepasang sisi yang tersebut yang memuat dua sisi yang sama tersebut adalah ini AC dimiliki segitiga besar, AC juga dimiliki segitiga kecil. Karena kita menulis AC, AB, BC ini adalah sisi-sisi milik segitiga merah. CD, AD, AC ini adalah milik segitiga kuning ya. Maka AC dimiliki oleh segitiga merah dan AC juga dimiliki segitiga kuning. Itu sepasang itu kita ambil. Maka muncullah perbandingan seperti ini. Kalau sudah, kita lakukan perkalian silang. AC kali AC tentunya adalah AC kuadrat. CD kalikan BC, ya, AC kuadrat sama dengan CD kali
BC, atau dapat kita tulis seperti ini. AC kuadrat sama dengan CD kali BC. Ya, ini lahir ini rumus ini. Sudah ini rumus ini ya. Nah, rumus yang pertama lahir seperti ini. Itu dari konsep kesebangunan segitiga satu dibandingkan dengan segitiga yang kedua. Lahir dari mana tadi itu? Dari segitiga siku-siku ditarik garis tinggi terhadap sisi miring tersebut. Lalu bagaimana dengan segitiga satu dan yang kita bandingkan dengan yang ketiga, atau segitiga dua kita bandingkan dengan segitiga yang ketiga, apakah juga sebangun? Mari kita ikuti penjelasan lebih lanjut. Sekarang kita lihat segitiga yang ke satu merah dan segitiga yang hijau yang ketiga, apakah dua segitiga itu juga sebangun? Maka sama seperti kita mengecek tadi segitiga satu dan segitiga yang kedua tadi, ada bermodal sudut-sudut yang diketahui itu ya. Ini kita lihat sudut A kotak, ini ada sudut kotak juga berada di D itu ya. Dan X ini belum ada ya, X ini sebetulnya belum ada, nanti kita munculkan di akhir. Karena apa? Kita sudah menemukan dua sudut itu ya. Di sini kotak-kotak, maka sudut A sama dengan sudut D. Alasannya adalah 90 derajat gitu ya, alasannya 90 derajat. Kita temukan lagi sudut C, sudut mana lagi ya? Oh ini ternyata X ini malah sudah ada ya. Mohon maaf ya, tadi saya mengatakan X belum ada gitu ya. Ternyata X sudah muncul duluan. Ini X ini dimiliki sudut B sama dengan sudut B. Sudut B dimiliki oleh segitiga hijau, sudut B dimiliki segitiga merah. Atau kata lainnya adalah sudut B itu adalah berimpit ya, berimpit sama ini seperti tadi itu ya. Nah, karena kotak dan X itu sudah kita temukan dua sudut yang sama besar, maka dua segitiga itu sudah sah kita kita katakan sebangun. Dan ndol-ndol ini muncul belakangan. Kalau dua sudutnya sudah diketahui, maka satu sudutnya yang lain yakni sudut A dan C ini adalah sama besar. Maka implikasi logisnya atau efeknya sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Seperti apa itu ya? AC, AB, BC ini untuk menyebut sisi-sisi yang merah ini, AD, BD, AB untuk menyebut sisi-sisi yang hijau. AC kotak ndol AD. Oke ya, sip. Lalu ini AB kotak X, kotak X itu adalah BD, maka AB berbanding BD, sip ya. Mana yang belum kita sebut? X ndol, cari X ndol, maka BC bersesuaian dengan AB, BC bersesuaian dengan AB. Kita lihat juga adakah sisi yang dimiliki oleh keduanya, ya ini sisi mana ini? AB dimiliki oleh hijau, AB juga dimiliki oleh merah ya. Maka kita ambil sepasang ini untuk kita sandingkan, maka bisa kita lakukan perkalian silang seperti ini. Maka hasilnya AB kuadrat sama dengan BD kali BC atau BC kali BD. Hasilnya seperti ini. Maka lahirlah rumus yang kedua. Selanjutnya untuk rumus yang ketiga itu juga lahir dari hitung-hitungan hal yang sama. Dan segitiga yang sisanya itu ya, nanti Anda cermati sendiri. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lahirlah rumus yang ketiga. AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Ini adalah proses asbabul wurud atau untuk proses menemukan rumus tadi yang di sini ini ya. Maka ada tiga rumus yang lahir dari kesebangunan segitiga yang khusus, yakni apa itu? Segitiganya siku-siku ditarik garis tinggi tentunya kan tegak lurus dengan ini ya, terhadap hipotenusa, terhadap sisi miring ini. Tadi ada siku-siku baru di sini, maka berlaku seperti. Nah, nanti kita hafalkan skemanya seperti berikut ya, agar kita tidak menghafal simbol-simbol huruf seperti ini. Lebih mudah kita akan mencoba menghafal dengan skema-skema, jalur skema-skema seperti ini. Bagaimana caranya? Mari ya, yuk kita buat sebelumnya seperti ini. Saat sisi AD ditanyakan, maka kita buat skemanya adalah mulai dari D menyebar
DC atau CD kalikan DB atau BD gitu ya. Untuk mengingatkan seperti itu. AD yang panahnya kita menuju ke sana gitu, kita lanjutkan panah ke DC dan DB. Maka kalau kita sesuai urutan menulisnya yang bagus adalah berarti DC atau CD, DB atau BD. Ini adalah skema yang pertama. Jadi ini BD dan DB kalikan CD gitu. Saat yang ini rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua ini saat AB yang ditanyakan, ini yang merah-merah ini yang ditanyakan. Saat AB yang ditanyakan, maka AB kuadrat sama dengan dari sini panahnya seret kita lanjutkan BC dikalikan BD. Nah, seperti itu. Saat yang ditanyakan adalah sisi AC, panah ke sini kita teruskan CD kali CB atau BC. CD kalikan BC. Itu. Coba kita ulang lagi, Anda ulang-ulang nanti akan semakin. Ayo kita coba lagi. Saat AD ditanyakan, ayo panah ke sini semebar DC. BD dulu ya, BD kalikan DB kalikan DC. Seperti itu semebarnya. Kalau yang ditanyakan AB, maka BC kalikan BD atau BD dikalikan BC. Ini. Kalau yang ditanyakan adalah sisi AC, maka CD dikalikan CB. Jadi CB. Seperti itu. Coba kalian coba sendiri menggunakan skema itu. Sisi-sisi yang ditanyakan adalah AD, maka AD kuadrat sama dengan BD BD dulu ya, BD atau DB kalikan DC. Saat sisi AB ditanyakan, BD dikalikan BC. Saat sisi AC ditanyakan, AC kuadrat sama dengan CD kalikan CB atau BC. Oke. Sekian untuk kesempatan kali ini. Untuk rumus-rumus berikutnya kita sambung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.